Halo, perkenalkan nama saya Hamka. Di sini adalah presentasi saya di pengembangan sistem kantin digital berbasis web dengan menggunakan metode inkremental dengan studi kasus kantin BKL Institut Teknologi Sumatera. Lanjut. Nah, di sini kita ada 10 pokok pembahasan, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan studi, desain penelitian, pengumpulan data, metode yang dikembangkan, dan juga eksperimen dan hasil pengujian serta evaluasi. Nah, latar belakangnya, kantin BK Litera ini menghadapi beberapa masalah, yaitu antrian panjang, waktu tunggu, dan juga kesalahan pemesanan. Nah, sistem kantin digital berbasis web ini dirancang untuk melakukan pemesanan dan pembayaran secara online, memberikan notifikasi yang terintegrasi dengan WhatsApp API, agar notifikasinya itu secara real time, langsung. Nah, juga ada menggunakan pendekatan inkremental, yaitu pengembangan yang berbasis umpan balik penggunanya. Dan kita akan lakukan secara iterasi. Jadi iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi 3, dan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah evaluasi sistem. Evaluasi sistem akan digunakan dengan sistem usability scale, yaitu menilai kemudahan penggunaan, dan juga black box testing untuk memastikan keandalan sistemnya. Lanjut, identifikasi masalah. Peneliti mengidentifikasi ada 6 masalah utama, yaitu adalah antrian panjang pada jam sibuk, kesalahan dalam pengantaran pesanan, minimnya pemanfaatan teknologi digital, kurangnya sistem notifikasi dan informasi secara real time, kurangnya evaluasi pengguna terhadap sistemnya yang udah ada di kantin BK Litera, dan juga minimnya pengujian fungsi sistem yang secara terstruktur. Rumusan masalah. Bagaimana mengurangi antrean dan kesalahan pengenalan melalui pemesanan berbasis web. Bagaimana mengintegrasikan dengan WhatsApp API untuk notifikasi real time. Bagaimana mengevaluasi kepuasan dan kemudahan penggunaan menggunakan sistem usability scale atau SUS. Bagaimana memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai spesifikasi menggunakan metode black box testing. Tujuan penelitian. Tujuannya adalah membangun sistem kantin digital berbasis web BKL Litera, mengurangi antrean dan juga kesalahan pengantaran, mengintegrasikan sistem dengan WhatsApp API, dan juga kita mengevaluasi kepuasan dan kemudahan penggunaan melalui sistem usability scale atau SUS, menguji fungsionalitas sistem menggunakan metode black box testing dan juga sesuai spesifikasi. Nah, ini adalah tinjauan literatur. Di sini ada 5 tinjauan literatur sebelum memulai peneliti. Nah, desain penelitian. Desain penelitian ini ada 5. Yang pertama adalah pengumpulan data yang dilakukan secara wawancara dan juga observasi. Pengelolaan awal data, yaitu adalah persiapan data untuk awal pengembangan. Pengembangan model, ada pengembangan model yang akan digunakan, yaitu incremental di sininya. Eksperimen dan juga pengujian, itu menggunakan black box dan juga SUS. Evaluasi dan validasi sistem itu penilaian dan penilaian kinerja sistem. Pengumpulan data. Untuk wawancara, kita itu menggunakan wawancara bersama pengguna dan juga vendor kantin BKL. Observasi itu dilakukan pengamatan serta kunjungan ke kantin BKL Litera. Studi literatur itu adalah referensi penerapan kantin digital. Jadi kita akan membaca dan juga melihat referensi-referensi sebelumnya dari penerapan kantin digital. Lanjut ke metode pengembangan. Metode incremental. Metode incremental itu terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap inception, tahap collaborations, tahap constructions, dan tahap transitions. Tahap inception itu sendiri adalah identifikasi kebutuhan dan analisis risiko di awal. Elaboration adalah pemodelan konsep pematangan desain. Di sini kita membuat LOFI, use case diagram, dan juga ERD untuk menopang sistem selanjutnya untuk menjadi fondasi sistem. Tahap construction itu pengembangan dan pengujian kode. Di sini sistem mulai diimplementasikan dan dibuat secara nyata. Dan tahap transition itu implementasi, pelatihan, dan evaluasi bersama pengguna. Tahap transition ini memiliki 2 keluaran, yaitu pertama menyelesaikan sistem atau mengulangi sistem. Ke tahap inception, karena kita menggunakan metode incremental. Ketika ada masukan yang tidak sesuai dengan sistem, maka sistem harus diulang lagi. Lanjut. Di sini ada kebutuhan fungsional dan non fungsional. Di sini kebutuhan fungsionalnya kita mempunyai input nomor WhatsApp. Nah, kita juga mempunyai fitur keranjang, kita mempunyai fitur makanan dan fitur pemesanan makanan dan minuman, pembayaran digital, sign in, dashboard, manajemen menu, laporan penjualan, dan juga integrasi QR code. Untuk kebutuhan fungsional kita mempunyai 12, yaitu keamanan data, responsif, ketersediaan, scalabilitas, reliability, portabilitas, audit logging,
dan kompleksitas sistem. Use case diagram. Ini adalah use case diagram di mana use case kita itu mempunyai dua aktor. Yang pertama adalah user dan juga yang kedua adalah vendor. Di mana vendor itu harus melakukan sign in untuk masuk ke dashboard dan juga baru bisa mengakses manajemen menu, mengelola pesanan dan juga kelola laporan. Nah, untuk user itu bisa langsung aja, dia itu bisa melihat menu, bisa langsung memesan pesanan dan juga membayar pesanan. Lanjut ke activity diagram. Di sini activity diagram kita tuh mempunyai activity sign in, activity pemesanan, activity pembayaran, dan juga activity menu. Di sini juga kita ada activity menyelesaikan pemesanan, activity memesan pesanan, activity manajemen menu, dan activity laporan. Ini untuk IRD-nya, di mana IRD-nya itu terdiri atas 8 buah. Nah, di sini lobby-nya. Di sini lobby ya kita itu memiliki pertama splash screen, kantin BKL Itera. Nah, setelah masuk ke splash screen itu nanti ada menu di mana pengguna itu bisa memilih vendor yang ingin mereka lihat. Nah, setelah masuk ke halaman vendor, nanti pengguna bisa melihat menu-menu yang ditawarkan oleh vendor berserta dengan harganya. Nah, kalau pengguna itu nanti mau masukin, itu tinggal pencet gambarnya, terus nanti keluar pop-up seperti sebelahnya. Nah, terus bisa langsung dimasukin ke cart. Setelah pengguna selesai memilih, pengguna bisa langsung memilih pembayaran. Nah, kemudian pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor WhatsApp. Nah, setelah nomor WhatsApp dimasukkan, pengguna akan langsung diarahkan ke QR code pembayaran. Setelah QR code dikonfirmasi oleh sistem, maka akan diberikan splash screen pembayaran selesai. Nah, ketika nanti pesanannya itu selesai, nah pengguna itu akan menerima notifikasi dari WhatsApp bahwa pesanannya sudah bisa diambil ke vendor. Nah, ini adalah lobby untuk vendor, di mana vendor itu mempunyai halaman sign in, kan digital Itera untuk vendor. Nah, setelah sign in nanti ada juga kelola menu, kelola pesanan dan juga kelola laporan. Nah, untuk dikelola menu ini di sini vendor bisa menambahkan atau mengurangi menu-menu yang telah mereka buat sebelumnya. Untuk kelola pesanan di sini vendor bisa melakukan menerima dan juga menyelesaikan pesanan. Dan laporan penjualan, di sini vendor bisa mendownload laporan-laporan penjualan dari bulan-bulan sebelumnya. Lanjut ke black box dan SUS. Di sini black box itu terdiri atas test case di mana diharapkan sistem itu dapat berfungsi sesuai test case-nya. Dan untuk SUS itu adalah sistem usability skill, di mana kita memberi pertanyaan dan menghitung bagaimana seberapa nyaman sistem yang kita buat dengan penggunanya. Nah, untuk presentasi saya untuk hari ini begini saja dengan judul pengembangan sistem kantin digital berbasis web dengan menggunakan metode inkremental dengan studi kasus kantin BKL Institut Teknologi Sumatera. Saya ucapkan terima kasih.